Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid At-Taqwa yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pondasi utama diterimanya ibadah kita itu tentunya dengan menjaga niat dan keikhlasan. Pondasi utama menjaga niat dan keikhlasan, di mana segala amal ibadah hanya ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia atau disebut dengan riya. Ikhlas dan lurus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas membawa ketenangan hati dalam ibadah. Dan bahkan ketika kita ikhlas, itu akan dapat mencegah amal kita menjadi sia-sia. Maka bagaimana terus kemudian cara menjaga niat dan juga keikhlasan dalam beramal? Tentunya dengan meluruskan niat sebelum beramal. Luruskan niat dulu sebelum kita beramal. Bersembunyi dalam kebaikan dan selalu bermuhasabah. Jadi di sini Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa poin penting mengenai menjaga niat dan keikhlasan di dalam ibadah. Niat ini poin pertama. Niat itu penentu nilai amal. Maka Nabi tegaskan innamal a'malu binniyat. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa amal bergantung pada niatnya. Tanpa niat yang lurus, ikhlas semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah, amal sebesar apapun yang kita laksanakan, kita lakukan, itu bisa menjadi sia-sia
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira rugi apa untung? Rugi. Sudah capek-capek sholat umpama gitu ya, udah capek-capek ngaji, capek-capek bersedekah, infak, sedekah, amal jariyah dan amal yang lainnya, tapi niatnya tidak tulus, ada riya dalam hatinya, ingin mendapatkan pujian manusia. Itu amal seperti itu ditolak oleh Allah. Sekecil apapun riya kita dalam hati. Maka pertama tadi niat, penentu nilai amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita dulu. Ya, luruskan niat kita. Itu poin pertama. Lalu kemudian poin kedua, apa sih ikhlas? Kita selama ini ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu memurnikan tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, mengaji, berinfak, bersedekah, beramal jariyah, apapun itu, ya, tujuannya kebaikan, nilai ibadah, ya kan, bernilai ibadah, maka di situ keikhlasan, artinya memurnikan tujuan apa yang kita berikan, apa yang kita kerjakan, ya, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mencampur adukan dengan keinginan apapun, tanpa mencampur adukan dengan keinginan pujian manusia atau sahabat, teman, andai tolan, keluarga. Jangan. Ya, sudah, tujuan kita hanya satu, memberi, ikhlas, sudah selesai. Ya, berbagi, ikhlas, sudah selesai. Ibadah, ikhlas, sudah selesai. Tidak ada pikiran sekecil apapun untuk ingin dipuji oleh manusia. Ikhlas, ya, atau juga kepentingan duniawi, sudah. Ya. Ibadah, kerja, berbagi, sudah. Nanti itu semua yang balas siapa? Allah. Kalau kita yakin, Allah yang akan membalasnya. Pasti, ya, pasti. Mukhlisina lahud-din. Ya, jadi dalam beragama itu harus ikhlas. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, tadi disinggung riya. Apa bahayanya riya? Apa Bapak? Bahayanya riya. Bahayanya riya itu adalah penghalang terbesar keikhlasan yang dapat menghanguskan pahala amal ibadah. Itu riya. Jadi hangus aja. Ya. Kalau kita bakar sampah atau bakar apa gitu, hangus jadi debu, ya kan? Sia-sia itu riya. Maka bahaya sifat riya ini, bahaya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka orang yang ikhlas itu diibaratkan seperti tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Udah, ya, kita beri tangan kanan, tangan kiri udah
itu pura-pura nggak tahu, itu aja udah. Kalau bahasa kita mah selesai ya, itu Bismillah. Nah, kita memberi apa saja sudah Bismillah ya, ibadah Bismillah ya, udah tuh. Lalu kemudian poin terakhir, bagaimana cara menjaga keikhlasan. Nah ini kan harus kita jaga, harus kita rawat keikhlasan ini ya. Pertama tadi apa? Menjaga keikhlasan, yaitu dengan menata niat di awal sebelum beramal. Menata niat, luruskan niat kita sebelum beramal. Pastikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memulai ibadah, sebelum beramal. Yang kedua, sembunyikan amalan kita, jangan diperlihatkan, jangan dipertontonkan, jangan diceritakan kepada orang lain ya. Sembunyikan semaksimal mungkin amalan kita, biar Allah yang tahu dan diri kita. Kadang-kadang kan diri kita sendiri berpikir nih, apakah amal kita ini diterima sama Allah atau tidak? Kan begitu ya kan? Karena khawatir di situ tadi apa? Ada riya, bukan? Ada riya. Maka sembunyikan amal. Sedikit sebesar apapun amal, sembunyikan. Ya, sembunyikan. Itu. Biasakan melakukan ibadah sunnah secara diam-diam, umpama gitu ya. Atau seperti bersedekah, atau sholat malam, atau ibadah yang lain, sudah kita lakukan saja. Ya, kita lakukan secara pribadi diam-diam itu, biar Allah yang menilai, yang memandang, yang melihat. Lalu kemudian yang ketiga, cara menjaga keikhlasan itu adalah muhasabah diri. Jadi setelah kita beramal, ternyata itu harus kita koreksi, ya kan? Makanya tadi ketika kita selesai misalkan sholat saya terima apa enggak ya, baca Quran saya terima apa enggak ya, kan gitu. Amal jariah saya, infak sedekah saya terima apa enggak? Muhasabah diri di situ ya, secara rutin muhasabah, memeriksa hati kita yang paling penting. Apakah ada keinginan dipuji oleh manusia atau tidak? Ya. Pak, saya mau tanya, kira-kira jujur saja Pak ya, jujur nih, kira-kira masih ada di benak kita enggak ketika kita beramal ya, kemudian ada keinginan dipuji oleh manusia? Jujur jawab. Ada. Ya Pak Nabi ya. Insyaallah tidak ada. Oh, amin ya robbal alamin. Harusnya begitu. Insyaallah tidak ada. Ya, harusnya begitu. Yang terakhir, jangan lama-lama deh ya, kemalaman nih. Ini kan malam pertengahan. Ya, sudah malam ke-16. Insya Allah nanti kita kunut ya di terakhir witir ya. Itu. Berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syirik kecil. Riya itu syirik kecil ya. Contoh misalkan begini, dengan doanya begini, dengan bahasa kita saja, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun atas perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Doa sama ya, agar terhindar dari sifat riya.
karena riya itu adalah syirik kecil namanya. Ya, gitu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita beramal, beribadah, luruskan niat, mantapkan niat kita, ya, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa dampak ikhlasnya? Positif, nilai positif daripada ikhlas itu, insya Allah hidup menjadi lebih tenang, hatinya lapang, insya Allah amal mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dah, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.